Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Belajar Bisnis Retail. Di materi kali ini saya akan membahas tentang sumber modal untuk membuka toko sembako atau toko kelontong. Salah satu bisnis yang membutuhkan modal cukup besar itu adalah berbisnis toko kelontong atau toko sembako. Permodalan inilah yang sering menjadi kendala utama dalam membangun sebuah bisnis toko kelontong atau toko sembako. Banyak sekali orang yang berkeinginan membuka usaha tetapi tidak terlaksana karena memang alasannya keterbatasan modal. Nah, mulai saat ini mari kita mencari sumber modal untuk membuka usaha toko sembako. Dari mana sumber modal tersebut? Silahkan simak video berikut. Sumber modal yang pertama itu adalah dari modal sendiri. Modal sendiri di sini itu bisa dari tabungan. Nah, tapi kalau kita tidak punya tabungan, kita bisa bekerja dulu sebagai karyawan swasta ataupun bekerja yang lainnya lah, pabrik atau buruh bangunan atau yang halal yang lainnya, sambil kita mengumpulkan uang untuk membuka toko sembako. Nah, apabila kita punya niat dan serius, saya yakin semua itu bisa terlaksana. Jadi kita bekerja dulu, kita mengumpulkan uang dari gaji yang didapat, kemudian kalau kita sudah mendapatkan tabungan gaji, kemudian kita mencoba membuka warung atau membuka toko dari kecil dulu dan akan dikembangkan menjadi lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Modal sendiri juga bisa dari jual aset ya. Jual aset yang tidak produktif, mungkin kita punya tanah yang ada di daerah yang kurang produktif, itu bisa kita jual. Tanah yang di tempat kurang produktif tersebut kita jual dan hasilnya bisa kita gunakan untuk membuka usaha, untuk modal usaha membuka toko sembako atau toko kelontong. Itu saya rasa lebih akan menghasilkan daripada aset yang berhenti atau aset yang tidak produktif itu tetap kita jaga dan nantinya juga tidak akan bisa terjual kan, karena memang ada di tempat yang kurang strategis, tempat yang tidak produktif lah intinya seperti itu, maka bisa kita jual untuk membuka usaha toko sembako atau toko kelontong. Modal sendiri berikutnya bisa dari dana pensiun. Nah, apabila kita swasta, pegawai negeri ataupun yang lainnya, pastinya kalau kita bekerja sebagai pegawai tetap, itu nantinya akan dapat dana pensiun. Nah, itu mungkin saat ini. Nah, apabila kita sudah pensiun atau Anda semua sudah pensiun, gunakanlah dana tersebut untuk membuka toko sembako atau toko kelontong. Maka Anda pastinya akan menjadi seorang pengusaha. Kalau kemarin jadi karyawan, setelah pensiun membuka toko sembako jadi seorang pengusaha, walaupun kecil-kecilan tetap namanya juga pengusaha karena kita berusaha. Yang pertama tadi adalah modal sendiri, terus sekarang yang kedua adalah modal kerjasama dengan teman atau saudara. Nah, sumber modal yang kedua ini itu membuka toko sembako dengan teman atau saudara. Tapi kebanyakan orang ragu ya dengan modal kerjasama ini karena masih merasa keuntungannya yang didapat nantinya kecil karena dibagi menjadi 2, 3, atau 4. Nah, jangan merasa ragu membagi hasil usaha tersebut ya, karena itulah titik pertama teman-teman bisa mengumpulkan modal. Dari hasil usaha bersama tersebut bisa digunakan untuk membuka toko sembako milik pribadi. Jadi pertamanya memang kita kerjasama, tapi hasil yang didapatkan dari usaha kerjasama tersebut tentunya kita bisa gunakan untuk membuka toko sembako milik pribadi. Yang ketiga, modal kerjasama dengan investor. Nah, sumber modal yang ketiga ini Anda tidak perlu mengeluarkan modal karena semua modal ditanggung oleh investor. Di dalam kerjasama ini tentunya akan ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan dan lain-lain. Apabila memang Anda bisa dipercaya dan Anda bisa melaksanakan amanah, maka akan banyak investor yang mau bekerja sama dengan Anda. Jadi jangan ragu mencari investor, karena di luar sana itu banyak investor yang memiliki uang dan ingin
menginvestasikan uangnya tersebut, tapi memang mencari orang yang cocok untuk menjalankan sebuah bisnis yang bisa dipercaya itu memang agak susah. Jadi saya yakin kalau Anda mau mencari investor pasti ada yang mau menginvestasikan uangnya untuk membuka toko sembako atau toko kelontong yang akan Anda kelola. Yang keempat, sumber modalnya dari pegadaian. Anda bisa menggadaikan perhiasan atau barang lainnya yang Anda punya untuk mendapatkan modal. Apabila bisnis telah tumbuh dan berkembang, maka barang tersebut bisa Anda tebus kembali. Yang kelima adalah lembaga bank. Dari semua sumber modal tersebut, yang kelima ini yang sangat tidak saya sarankan apabila sumber modal pertama kali membuka toko sembako atau toko kelontong adalah dari pinjaman bank. Baik bank syariah ataupun bank konvensional. Karena apa? Bisnis toko sembako atau toko kelontong itu ada kemungkinan mengalami kerugian. Kalau Anda tidak memiliki sumber dana lainnya, maka akan ada tunggakan cicilan ke bank yang akan Anda tanggung. Jadi apabila Anda pinjam ke bank dan ternyata toko sembako atau toko kelontong Anda tidak berjalan, maka pinjaman tersebut tetap harus Anda cicil, tetap harus Anda bayar karena itu adalah tanggung jawab kalian, tanggung jawab Anda sebagai peminjam. Maka dari itu untuk pinjaman bank ini memang tidak kami sarankan untuk pertama kali membuka toko sembako. Teman-teman harus berpikir ulang untuk mendapatkan modal dari lembaga bank ini. Sebisa mungkin usahakan mendapatkan modal dari sumber lainnya atau dari 4 sumber yang telah saya jelaskan tadi. Itulah tadi beberapa sumber modal untuk membuka toko sembako yang bisa teman-teman jadikan referensi. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman semua yang akan membuka toko kelontong atau toko sembako. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang cara mencari lokasi strategis toko sembako. Lokasi yang strategis untuk toko sembako itu sangat mempengaruhi hasil usaha yang akan didapat. Maka dari itu cara mencari lokasi toko sembako yang strategis itu harus kita pelajari. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.